Upas pondokmu tempat kami menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan yang sama-sama kita muliakan Dewan Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Watan Al-Mukarram Tuan Guru Haji Lalu Anas Ashri Kiha As-Sawlati, yang terhormat Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Watan Al-Mukarram Profesor Dr. Tuan Guru Haji Fahrul Razi Dahlan Kiha MA, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para masyayikh dan para tuan guru yang berkesempatan hadir di tempat yang mulia ini, yang kami hormati segenap pengurus daerah Nahdlatul Watan Kabupaten Sumbawa, yang kami hormati segenap pengurus Yayasan Pondok Pesantren Nahdlatul Watan Padasuka, dan yang kami hormati segenap tamu undangan yang berbahagia. Pada kesempatan yang mulia ini, izinkan Tiang beberapa menit ke depan untuk membacakan manaqib atau biografi perjuangan pendiri Yayasan Pondok Pesantren Nahdlatul Watan Padasuka. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nama lengkap beliau adalah Tuan Guru Haji Muhammad Faidi Muqaddam. Beliau lahir di Sengkerang, Lombok Tengah pada tanggal 19 April 1965, dan beliau wafat meninggalkan kita semua pada tanggal 20 Agustus 2017 bertepatan dengan tanggal 9 Zulhijjah 1938 Hijriah dalam usia beliau ke-52 tahun. Riwayat pendidikan beliau tamat di SDN Padasuka pada tahun 1981, melanjutkan kemudian ke SMPN Lunyuk 1 tahun pada 1982. Kemudian beliau melanjutkan ke Muallimin NW Pancor pada tahun 1989, dan beliau ma'had 1 tahun setengah, yaitu selesai pada tahun 1991, dan beliau memperoleh gelar S1 dalam bidang hukum di Universitas Putra Bangsa Surabaya pada tahun 2004. Silsilah keluarga beliau, ayah beliau bernama Muqaddam dan ibu beliau bernama Juminah. Istri-istri beliau yang ditinggalkan adalah yang pertama Ummi Hajjah Rauhun Kiha SOSI, yang kedua adalah Ummi Hajjah Lili Suryani SPDI. Anak-anak yang beliau tinggalkan, yang pertama adalah Ustadz Muhammad Nufsir Marjan Salam SS, yang kedua Ustadz Muhammad Faidul Akbar SSMAG, yang ketiga Ustadz Muhammad Fatihul Asrar SPDI, yang keempat Ustadz Muhammad Amirul Mukminin Nasiqati, yang kelima Ustadz Muhammad Falasifatul Islam, yang keenam Hujjatuddinillah, yang ketujuh Imadu Millatina, yang kedelapan Mil'a Hubbillah, dan yang kesembilan Siti Mufidah As-Siddiqah. Lembaga-lembaga yang beliau dirikan, yang pertama adalah lembaga pendidikan formal di bawah Yayasan Pondok Pesantren Nahdlatul Watan Padasuka. Yang pertama MANW Padasuka, MTSNW Padasuka, MTSNW Orang Telu, MINW Padasuka, MINW Karanganyar, MINW Liang Bage, MINW Geranta, RANW Samawa, TK Al-Ikhlas, PAUD Bina Insani, dan SMK Hamzan Wadi Molong. Lembaga pendidikan non formal yang beliau dirikan di bawah Yayasan Pondok Pesantren Nahdlatul Watan Padasuka adalah Pondok Pesantren Nahdlatul Watan Padasuka, yang kedua Ma'had Ali Nahdlatul Watan Padasuka, yang ketiga Pondok Pesantren Al-Hufaz NW Padasuka, yang keempat Pondok Pesantren Tahfizul Quran NW Molong. Lembaga sosial di bawah Yayasan Pondok Pesantren Nahdlatul Watan Padasuka yang beliau dirikan ada Panti Asuhan atau sekarang kita sebut dengan LKSA Cahaya Tursina, yang kedua adalah Koperasi Pondok Pesantren Cahaya Tursina. Perjuangan di masyarakat dan Nahdlatul Watan. Sekembali dari studi beliau di Ma'had Nahdlatul Watan,
di Ma'had Darul Quran wal Hadis Nahdlatul Wathon pada tahun 1991, Tuan Guru Haji Muhammad Faidi Muqaddam memulai dakwah beliau dengan merintis diniyah yang menjadi cikal bakal terbentuknya Yayasan Pondok Pesantren Nahdlatul Wathon pada Suka. Berbekal sebuah gubuk kecil milik seorang jamaah, di sanalah beliau merintis jalan dakwah untuk memberikan pencerahan tentang agama kepada masyarakat. Kemudian pada tahun 1992 beliau membangun madrasah sanawiyah yang pada waktu itu belum memiliki infrastruktur atau belum memiliki tempat, hanya lembaganya saja yang kemudian kegiatan belajar mengajarnya menumpang di rumah jamaah. Dan setelah ada wakaf dari jamaah, barulah kemudian Yayasan Pondok Pesantren Nahdlatul Wathon pada Suka memiliki tempat permanen di tempat ini sampai dengan saat ini. Dan pada tanggal 13 September 1996, Yayasan Pondok Pesantren Nahdlatul Wathon pada Suka secara resmi memiliki akte notaris dan terus berkontribusi sampai dengan saat ini. Dalam perjalanan beliau merintis madrasah, tercatat 3 kali beliau gagal atau ditolak mendirikan madrasah di 3 tempat yang berbeda, yang disebabkan oleh banyak faktor. Lokasi-lokasi tersebut yaitu di Desa Pototano, Kabupaten Sumbawa Barat, Dusun Samparlok, Desa Emang Lestari, Kecamatan Lunyuk, dan di Desa Lape, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa. Tetapi perjuangan tidak pernah berakhir. Beliau kemudian mendirikan pondok tahfiz di Desa Teku, Kecamatan Apitai, Kabupaten Lombok Timur, dan membangun SMK di Desa Emang Lestari, Kecamatan Lunyuk. Adapun di organisasi Nahdlatul Wathon, Tuan Guru Haji Muhammad Faidi Muqaddam menjadi pengurus cabang Nahdlatul Wathon Kecamatan Lunyuk dari tahun 1995 sampai 2012, dan menjadi Dewan Penasehat Pengurus Daerah Kabupaten Sumbawa pada tahun 2013 sampai dengan 2017. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam berjuang Tuan Guru Haji Muhammad Faidi Muqaddam, Tuan Guru Haji Muhammad Faidi Muqaddam memiliki moto perjuangan bahwa hidup ini gila kecuali untuk berjuang, dan berjuang itu gila kecuali karena Allah. Moto perjuangan inilah yang selalu beliau tanamkan kepada setiap santri-santri beliau, terlebih pada turunan beliau. Dalam banyak pengajian di banyak kesempatan di depan jamaah ataupun di depan santri, beliau pernah mengatakan bahwa tidak ada yang aku wariskan untuk keturunanku kecuali itu adalah perjuangan semata. Oleh karena itu dalam bait wasiat beliau berpesan, dari Pondok Nahdlatul Wathon pada Suka, Nanda berjuang untuk agama, untuk NW Nusa dan bangsa, untuk masyarakat seluruh dunia. Moto perjuangan Tuan Guru Haji Muhammad Faidi Muqaddam menerangkan bahwa kalimat hidup ini gila kecuali untuk berjuang itu menunjukkan suatu entitas kebanggaan terhadap suatu perjuangan, terutama dalam organisasi Nahdlatul Wathon. Tetapi perjuangan tetap tidak pernah bernilai jika tidak didasari mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalimat berjuang itu gila kecuali karena Allah adalah penekanan utama dalam moto perjuangan beliau. Itulah moto perjuangan yang dalam persaksian para alumni, para masyarakat, dan juga pemerintah teraplikasi secara nyata. Dari awal beliau berangkat berjuang ke Lunyuk dari Desa Teku, Lombok Timur pada tahun 1991, sampai beliau kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, juga ketika beliau merintis perjuangan di Desa Teku, Lombok Timur pada tahun 2017. Komitmen beliau untuk mengabdikan diri melalui Pondok Pesantren Nahdlatul Wathon pada Suka juga tercermin dalam setiap surat dan tulisan tangan beliau, di mana beliau selalu menuliskan nama beliau dengan nama Khodim atau pembantu Pondok Pesantren Nahdlatul Wathon pada Suka. Hadirin maka Allah Subhanahu wa taala, pemikiran dan pergerakan beliau dalam bidang pendidikan sosial dan dakwah. Di bidang pendidikan, Tuan Guru Haji Muhammad Faidi Muqaddam merupakan tokoh yang menjunjung tinggi identitas warga Nahdlatul Wathon yang berkomitmen memberikan layanan pendidikan. Dari sisi agama, kewajiban menuntut ilmu jelas terkonfirmasi melalui ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW, sehingga dalam posisi beliau sebagai tokoh agama,
memfasilitasi masyarakat untuk belajar agama adalah kewajiban yang merupakan identitas dari ketokohan tersebut. Sebagai tokoh masyarakat, beliau membantu pemerintah untuk mewujudkan cita-cita mulia bangsa bahwa semua warga negara memiliki hak yang sama dalam kesempatan belajar. Oleh karena itu, semua masyarakat di banyak tempat menjadi saksi akan berdirinya madrasah-madrasah di daerah atau di dusun yang notabene masyarakatnya sedikit dan jauh dari jangkauan sekolah umum yang dibangun oleh pemerintah. Madrasah-madrasah yang beliau bangun tersebut diantaranya adalah MINW Granta, MINW Liangbagi, MINW Karanganyar, dan MTSNW Orang Telu adalah madrasah yang beliau bangun yang berjarak 2 sampai dengan puluhan kilometer dari sekolah yang dibangun oleh pemerintah. Itulah yang menunjukkan bahwa beliau merupakan abituren yang berkomitmen dalam melaksanakan titah guru beliau, di mana pendiri Nahdlatul Wathon dalam potongan bait wasiatnya beliau berpesan agar para abituren dan simpatisan membuka madrasah di desa dan dasan agar tersebar dan sampainya setiap ajaran Tuhan. Sebagai tokoh agama, beliau tidak mengenal dikotomi atau memisah-misahkan antara ilmu agama dan ilmu umum. Bahkan dalam akhir masa dalam masa perjuangan beliau menjelang wafatnya, beliau berjuang untuk membangun SMK sebagai pusat pelatihan soft skill dan hard skill bagi para santri untuk mengembangkan keterampilan dibutuhkan oleh masyarakat. Sebagai pimpinan pondok pesantren, beliau juga tidak jarang mengajar mata pelajaran umum di dalam kelas seperti mata pelajaran sejarah. Para alumni pun tidak pernah ditekankan untuk melanjutkan kuliah di bidang agama saja, tetapi dibebaskan tergantung pada bakat dan kemampuan alumni. Dalam hal mengajar, Tuan Guru Haji Muhammad Faidi Muqaddam mulai mengajar semenjak beliau masih kecil, di mana beliau ditugaskan oleh orang tuanya untuk mengajarkan para santri yang belajar ke rumah beliau. Saat mengajar di pondok pesantren Nahdlatul Wathon Padasuka, dalam seingat kami para alumni, beliau selalu mengedepankan metode tanya jawab, yang mana interaksi antara guru dan murid dalam pembelajaran bagi beliau adalah sesuatu yang wajib ada. Sehingga bagi beliau, metode tersebut efektif untuk memberikan pengalaman dan pemahaman dalam belajar dan efisiensi dari sisi waktu. Bahkan beliau menerjemahkan kitab Nahu dan dikemas dalam bentuk tanya jawab sebagai pegangan utama para santri kala itu. Mengajar adalah penyemangat bagi beliau, sehingga hampir tidak ada waktu luang kecuali diisi dengan mengajar. Bahkan dalam kondisi sakit pun beliau tetap mengajar. Beliau begitu tersugesti dengan petuah daripada guru beliau, Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, bahwa mengajar dalam kondisi sakit dapat menjadi obat daripada penyakit tersebut. Sehingga kemanapun beliau beraktivitas yang memakan waktu lama di luar pondok, beliau akan meminta beberapa santri untuk mengiringi beliau, untuk kemudian beliau ajar di tempat tersebut. Dalam bidang sosial, beliau membangun panti asuhan Cahayatul Sina untuk memberikan pelayanan bagi santri-santriwati yang belajar yang berasal dari keluarga tidak mampu atau yang orang tuanya telah meninggal dunia. Beliau juga mendirikan koperasi pondok pesantren untuk mengakomodir kepentingan lembaga dan semua santri dan guru di bawah yayasan pondok pesantren. Dalam bidang sosial, beliau juga begitu peduli dengan keberadaan anak yatim dan orang tua jompo di tengah masyarakat, sehingga beliau melalui petugas yang sudah beliau tunjuk selalu memfasilitasi jamaah dalam memberikan santunan kepada anak yatim dan orang tua jompo. Bahkan selama masa jabatan beliau sebagai anggota DPRD Kabupaten Sumbawa, anak yatim dan orang tua jompo tetap mendapat santunan dari beliau setiap bulan atau setiap minggunya. Dalam bidang dakwah, dakwah adalah urat nadi bagi Tuan Guru Haji Muhammad Faidi Muqaddam yang selalu berdenyut semenjak kepulangan beliau dari menuntut ilmu di Pancor sampai beliau meninggal dunia. Dalam memulai menjalankan dakwah, suku Sasak yang berada di Kacamata Lunyuk adalah komunitas awal, sasaran dan penyokong dakwah beliau. Hal tersebut dikarenakan beliau berasal dari suku Sasak dan tinggal di desa dengan mayoritas Sasak. Dakwah beliau juga terus berlanjut untuk semua komunitas dan suku yang berada di Lunyuk ataupun di luar Lunyuk dalam lingkup Kabupaten Sumbawa dan Nusa Tenggara Barat. Tuan Guru Haji Muhammad Faidi Muqaddam adalah orang yang begitu memahami strategi dakwah
beliau tidak hanya membuka majelis di pondok pesantren saja, tetapi beliau menginisiasi kegiatan-kegiatan keagamaan di luar lingkungan pondok, baik dalam frekuensi mingguan ataupun bulanan. Kegiatan-kegiatan dakwah yang beliau lakukan di tengah masyarakat, di antaranya adalah kegiatan penyeribuan, kegiatan hiziban, kegiatan pengajian bulanan di setiap musola atau masjid. Yang terakhir, kontribusi dan pandangan politik beliau. Tuan Guru Haji Muhammad Faidi Muqaddam menjadi kepala desa persiapan pada Suka pada tahun 1992 sampai 1994. Melalui jabatan kepala desa tersebut, beliau memberikan kontribusi berupa tanah pecatu, mendirikan kantor desa, dan juga mendirikan puskesmas pembantu desa pada Suka. Pada tahun 2004, beliau terlibat dalam kegiatan politik dengan menjadi anggota Partai Bulan Bintang atau PBR dan mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, tetapi belum berhasil. Pada tahun 2009, beliau menjabat sebagai ketua DPD Partai PBR Kabupaten Sumbawa dan berhasil menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Sumbawa yang berasal dari Kecamatan Lunyung. Beliau memberikan banyak kontribusi untuk pembangunan di setiap daerah konstituennya. Bahkan beliau dalam banyak kesempatannya menyampaikan kepada santri-santri beliau bahwa beliau hanya mengambil 25% dari gaji beliau untuk memenuhi kebutuhan beliau dan keluarganya, dan sisanya beliau berikan kepada masyarakat melalui santunan anak yatim dan orang tua jompo di setiap pengajian. Selama menjalankan amanah sebagai anggota DPRD Kabupaten Sumbawa, beliau juga menghabiskan banyak waktu di daerah konstituennya, karena dalam pandangan beliau bahwa beliau adalah wakil rakyat yang harus senantiasa dekat dengan rakyat agar mengetahui pasti kebutuhan rakyatnya, sehingga masa jabatan beliau hampir tidak sekalipun beliau meninggalkan pengajian Jumat yang menjadi rutinitas mingguan beliau bersama para jamaahnya. Dalam politik, beliau memiliki moto perjuangan yang selalu beliau sampaikan kepada santri-santri beliau, di mana beliau selalu berpikir atau berujar bahwa berpolitiklah untuk kepentingan agama, maka tempatmu di surga. Dan jangan sekali-kali kalian beragama untuk kepentingan politik, maka tempatmu akan di neraka. Hadirin berkah Allah Subhanahu wa taala, demikianlah biografi perjuangan pendiri Yayasan Pondok Pesantren Nahdlatul Ulama pada Suka, Tuan Guru Haji Muhammad Faidi Muqaddam. Semoga menjadi motivasi untuk para pemegang estafet perjuangan berikutnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.